Inovasi dalam bisnis hidroponik. Dengan kami Sandra Aulia dan Ratna Dewi, video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah inovasi dan perubahan organisasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Sejarah hidroponik berawal dari tulisan Francis Bacon pada tahun 1627 yang sangat terkenal, yakni Sylva Sylvarum, yang sudah membahas tentang budidaya tanaman tanah di media selain tanah. Tulisan tersebut dipublikasikan dan kemudian oleh John Woodward pada tahun 1699 dilakukan penelitian lebih lanjut, di mana dia memperoleh hasil bahwa tanaman yang ditumbuhkan pada air jernih atau hanya air murni saja tidak lebih bagus dari tanaman yang tumbuh di air keruh atau air yang bercampur dengan sedikit lumpur. Itu artinya air tidak cukup mengandung nutrisi untuk tanaman tumbuh dengan subur. Smart Hydroponic Indonesia adalah komunitas hidroponik Indonesia yang menggunakan sistem yang mudah sehingga dapat diterapkan hampir di semua tempat yang terkena sinar matahari. Founder Bapak Roni Tanumiharja, beliau adalah seorang arsitek angkatan 83, khususnya di bidang desain dan housing, yang memberikan passion di bidang tanaman, sehingga ilmu arsitek yang beliau miliki diterapkan dalam mengembangkan sistem-sistem hidroponik yang ada di dunia dan membawanya ke Indonesia, di mana kita semua bisa menikmati menanam hidroponik dengan benar, mudah, dan pintar. Sekarang semua orang bisa menanam dan bisa memakan hasil tanam sendiri, di mana hasilnya tentu akan lebih segar, bersih, terjamin, dan bebas dari pestisida kimia. Tekanan lingkungan dan keberlanjutan organisasi dapat dilihat dari VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. 3 bisnis yang mungkin tidak akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, yaitu adalah food, energy, dan water. Hidroponik merupakan kombinasi dari ketiganya. Sehingga dalam menghadapi VUCA tersebut, apa yang dilakukan oleh Smart Hydroponic? Yang pertama adalah be the first, be the best, and be different. Dalam menghadapi VUCA, how business to be survive? Yang pertama adalah be the first, be the best, and be different. Be the first artinya menjadi yang pertama dalam melakukan sesuatu. Menjadi bisnis yang pertama dalam hidroponik. Mengembangkan hidroponik pertama, meng-create teknologi rakit apung pertama di Indonesia dan membuat brand sendiri. Yang kedua, be the best. Kalau tidak bisa be the first, mungkin Anda bisa menjadi be the best. Artinya adalah bisnis kita harus menghasilkan yang lebih baik daripada orang yang pertama kali melakukan bisnis tersebut. Be the best, lakukan yang terbaik, terus melakukan inovasi teknologi hidroponik semakin baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah be different. Be different, di saat orang lain menggunakan pipa, Smart Hydroponic menggunakan rakit apung buatan sendiri. Eye-catching, berbeda, dan tidak ikut arus menjadi berbeda adalah menjadi bernilai. 4 cornerstone of HCA, Sustainable Competitive Advantage. Suatu bisnis dapat memiliki keunggulan kompetitif dilakukan dengan cara FRIO, valuable, rare, inimitable, organized. Valuable artinya bernilai bagi masyarakat. Smart Hydroponic menghasilkan produk yang berkualitas, yang hemat, dan bermanfaat. Berkualitas, barang-barang yang dihasilkan seperti sayuran memiliki kualitas yang berbeda dan juga harga yang berbeda, dan untuk rakit apung memiliki hemat listrik dan kemudahan lainnya. Yang kedua adalah rare, jarang. Di saat pebisnis hidroponik menggunakan pipa, Smart Hydroponic menggunakan rakit apung yang belum pernah dilakukan oleh pebisnis hidroponik lainnya di Indonesia. Selain itu, para pebisnis hidroponik lainnya biasanya hanya memberikan jasa pemasangan atau menjual produk saja. Sementara Smart Hydroponic memberikan jasa dan produk yang lengkap mulai dari sel produk, desain, membangun, konsultasi, mendampingi, mensuplai nutrisi yang dibutuhkan selama proses produksi. Yang ketiga secara teori adalah inimitable, tidak bisa ditiru. Namun, sehebat apapun teknologi, pada dasarnya tetap bisa ditiru. Smart Hydroponic justru ingin inovasi yang dilakukannya dapat dibuat oleh para pebisnis hidroponik lainnya. Dan Smart Hydroponic selalu berusaha menjadi one step ahead, be different, create something different, dan setiap 2 tahun sekali selalu ada inovasi baru rakit apung. 1, 2, 3, 4, dan saat ini sudah mencapai inovasi tahap 5,
never ending innovation. Yang keempat adalah organize. Dalam teori ada A to F model, yaitu aktivator, browser, kreator, developer, eksekutor, dan fasilitator, di mana semuanya saling bersinergi, saling berorkestra sesuai dengan perannya masing-masing. Smart hidroponik melakukan hal tersebut. Selain itu, planning dasar, improvisasi, agile, dan rantai pemasaran serta pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Smart Hidroponik dengan slogan Maju Bersama, Sejahtera Bersama, dan terus mengkampanyekan hidroponik long lasting. Knowledge creation. Nonaka memperkenalkan teori knowledge creation organisasi melalui SECI model. Pesan yang ditekankan oleh SECI adalah pengetahuan baru dibuat dengan mengubah satu jenis pengetahuan menjadi yang lain, di mana kunci penciptaan pengetahuan terletak pada mobilisasi dan konversi tacit knowledge. SECI, di mana S adalah socialization, E externalization, C combination, dan I internalization, merupakan model penciptaan pengetahuan di mana socialization terjadi perubahan bentuk pengetahuan dari tacit to tacit. Externalization terjadi perubahan bentuk pengetahuan dari tacit to explicit. Combination terjadi perubahan bentuk pengetahuan dari explicit to explicit. Dan yang terakhir adalah internalization, di mana terjadi perubahan bentuk pengetahuan dari explicit to tacit. Dalam penggambaran SECI model, pengetahuan yang diperoleh oleh Bapak Roni Tanumi Harja dalam mengembangkan smart hidroponik diperoleh melalui tacit to tacit, di mana terjadi pembentukan inovasi melalui pengetahuan yang didapat dengan melihat pengalaman orang lain di lapangan di berbagai negara yang telah melakukan hidroponik, dan kemudian mengembangkan dari pengalaman orang lain tersebut melalui OADI, yaitu observe, assess, melalui trial and error, design, dan implement dengan melalui learning by doing. Kemudian pembentukan pengetahuan yang diperoleh melalui tacit to explicit, di mana pembentukan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang dieksplisitkan dengan ditulis di berbagai macam sumber bacaan agar bisa diketahui oleh orang banyak. Kemudian pembentukan pengetahuan melalui explicit to explicit, di mana pembentukan pengetahuan diperoleh dengan saling menukar informasi melalui tulisan. Dan yang terakhir, pembentukan pengetahuan yang diperoleh melalui explicit to tacit, di mana terjadi penciptaan pengetahuan yang diperoleh melalui riset tulisan mengenai hidroponik yang kemudian dikembangkan, diimplementasikan melalui learning by doing pengalaman oleh Bapak Roni Tanumi Harja.